Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Kaila, saya Najira, saya Anissa, saya Wita. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan masa pemerintahan B.J. Habibie pada era reformasi. Tahukah kalian bahwa pada masa pemerintahan B.J. Habibie menjadi awal perubahan besar sistem demokrasi di Indonesia? B.J. Habibie menjadi Presiden Indonesia ketiga setelah pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pengunduran diri tersebut terjadi karena adanya krisis ekonomi dan tuntutan reformasi dari masyarakat. Beliau memimpin Indonesia dalam masa transisi dari Orde Baru ke era reformasi, yaitu masa perubahan besar dalam berbagai bidang. Program kerja utama yang dilakukan pada masa pemerintahannya antara lain adalah memulihkan kondisi ekonomi, memperbaiki sistem politik, serta meningkatkan kebebasan berpendapat di masyarakat. Program kerja tersebut tidak hanya berfokus pada perbaikan ekonomi, tetapi juga mencakup reformasi di bidang hukum dan pemerintahan. Pemerintah berusaha menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat dapat kembali meningkat. Selama masa pemerintahannya, B.J. Habibie melakukan beberapa kebijakan penting, yaitu yang pertama, kebebasan pers. Masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat melalui media massa. Yang kedua, pembentukan partai politik baru. Masyarakat terus membentuk partai politik sehingga jumlah partai menjadi meningkat. Yang ketiga, pelaksanaan pemilu 1999 yang lebih demokratis. Pemilu ini menjadi langkah awal dalam pembentukan sistem demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahannya, beliau dibantu oleh para menteri dalam Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini terdiri dari berbagai menteri yang bertugas membantu Presiden dalam menjalankan program kerja di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, politik, dan kesejahteraan rakyat. Menteri di bidang ekonomi bertugas untuk memulihkan kondisi ekonomi setelah krisis. Menteri di bidang politik bertugas untuk menjalankan reformasi pemerintahan. Sedangkan Menteri Kesejahteraan Rakyat berperan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan menjalankan urusan kementerian. Salah satu peristiwa penting pada masa pemerintahan B.J. Habibie adalah lepasnya Timor Timur melalui referendum pada tahun 1999. Peristiwa ini tidak hanya berdampak pada wilayah Indonesia, tetapi juga mengaruhi hubungan internasional serta kondisi politik dalam negeri. Keberhasilan pada masa pemerintahannya antara lain adalah terciptanya pemilu yang demokratis serta meningkatnya kebebasan berpendapat di masyarakat. Keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk Indonesia untuk berkembang menjadi negara yang demokratis dibandingkan sebelumnya. Namun, dalam masa pemerintahannya juga terdapat beberapa kendala, seperti kondisi ekonomi yang belum stabil, serta adanya pro dan kontra terhadap kebijakan yang diambil, terutama terkait peristiwa Timor Timur. Selain itu, tekanan dari berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri juga menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pemerintah. Akhir masa jabatan Presiden B.J. Habibie terjadi pada tahun 1999, setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR, sehingga beliau tidak melanjutkan masa jabatannya sebagai presiden. Dari berbagai kebijakan dan peristiwa tersebut, kita dapat melihat bagaimana Indonesia dapat mengalami proses perubahan dalam sistem pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa B.J. Habibie memiliki peran penting dalam membawa Indonesia ke era reformasi yang lebih demokratis. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.